Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dek Amira ya? Iya, Oh iya, tadi yang ibu chat ya. Kalau boleh tahu nama panjangnya siapa? Amira Fatihah Meka. Oh, Amira Fatia Meka. Kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri, nggak sama teman. Enggak, Oh, naik apa? naik motor. Oh, naik motor. Bisa sendiri motor? Bisa. Oh, alhamdulillah bisa ya. Iya. Kalau boleh tahu, alamatnya di daerah mana? Di Tapos. Di Tapos Lebak. Lebak. Oh gitu. Terus sekolahnya di SMA? Negeri 1 Tejalaya. Oh yang di atas itu ya? Iya. Oh iya ibu tahu. Terus kegiatannya apa aja, Amira? Kegiatannya sekolah biasa aja. Sekolah, Heeh. sekolah aja. Heeh. Nggak ikut ekskul? Ikutan. Ikut Oh ikutan ekskul apa? ekskul nari. Nari aja. Kenapa ikutnya cuma satu? Karena capek kalau ikut banyak-banyak. Terus kan minimal ikut tuh satu orang tuh minimal ikut satu ekskul. Satu ekskul aja. Oh gitu. Emang di semua ekskul itu ada berapa? Ada banyak sih. Oh ada banyak. Kamu nggak ikut 2, 3 gitu? Enggak. Karena terlalu capek ya? Iya. Oh gitu. Biasanya kalau ekskul itu sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sampai jam 5? Iya. Oh jam 5 sore. Kamu pulang-pulang jam 5 itu? Iya, karena kan pulang sekolah ekskulnya. Oh gitu. Bareng ada yang satu ekskul juga sama kamu? Banyak? Iya. Ada berapa orang? Ada 5 orang deh kayaknya. Oh ada 5 orang yang satu ekskul sama kamu? Iya. Oh gitu. Kamu itu jurusan apa sih? Jurusan kalau misalnya di kelas 10 belum ada jurusan, masih kayak 10.1 sampai 10.7 aja. Terus belajarnya juga masih kayak SMP gitu, semua mapel. Nah kalau naik ke kelas 11 ini kemarin udah ditentuin jurusannya. Oh ditentuin jelas jurusannya. Kamu ngambil jurusan apa? Kesehatan. Ngambil kesehatan? Iya. Alasannya kenapa? Karena itu kan kemarin dites ya. Terus emang hasil tesnya juga aku tuh lebih masuknya tuh ke kesehatan. Oh maksudnya kesehatan? Iya, terus emang dari awal juga pengennya tuh bisa masuknya ke kesehatan. Oh gitu, dari awal pengennya masuknya ke kesehatan? Iya. Oh gitu. Emang ada jurusan apa aja di sana? Ada sains, ada teknik, kesehatan, sama humaniora. Oh gitu. Kalau humaniora itu tentang apa sih? Humaniora itu lebih ke IPS gitu. Oh lebih kepada IPS. Terus ada sains itu sama kesehatan? Beda, cuman ya sains juga lebih ke IPA kan, cuman beda. Beda aja gitu ya? Iya. Mungkin kalau kesehatan tuh lebih kepada penyakit gitu? Iya, mungkin kalau lebih ke ilmu kesehatan gitu. Oh gitu. Itu nanti diperuntukannya kesehatan tuh untuk masuknya ke perawat gitu? Iya. Ke perawat, ke bidanan gitu ya? Terus kalau misalnya yang sains itu? Nggak tahu ya, mungkin kalau aku ada temen aku yang masuk ke sains, tapi dia tuh nanti mau ke perkantoran gitu. Oh pengen ke perkantoran? Oh jurusannya aja beda gitu ya? Iya. Itu kalau misalnya dapatnya kesehatan tapi dia pengennya masuk humaniora, itu bisa di sekolah kamu? Itu bisa pindah, cuman kita harus punya alasan apa. Kita misalkan mungkin aku pengennya jadi guru IPS mungkin ya. Jadi kayak cita-citanya gitu. Nanti bilang ke guru BK-nya. Nah nanti mungkin bisa dipikirin lagi sama guru BK-nya, terus nanti diubah. Bisa dipertimbangkan lagi ya? Iya. Oh gitu. Biasanya ekskul itu berapa jam sih dari pulang sekolah tuh? Kalau aku kan ekskulnya hari Selasa, terus hari Selasa itu pulangnya jam 2, jadi sampai jam 5. Oh jam 2? Iya. Dari jam 2 sampai jam 5? Iya. Oh lama juga ya? Guru ekskulnya siapa? Bu Elsa. Bu Elsa? Oh aku nggak kenal sih. Iya. Dia orang sini? Bukan. Orang mana? Kurang tahu sih sebenarnya rumahnya, cuman waktu itu pernah main pas bukber. Pas bukber? Iya, di komplek rumahnya. Oh di perkomplekan? Komplek ini Araya? Bukan. Komplek mana? Di mana ya, nggak tahu lupa namanya. Jadi kurang tahu ya? Oh iya.
Terus kamu kalau misalnya pulang sekolah tuh kan sampai jam 3 ya? Sampai jam 3 sore. Iya. Sampai asar lah ya. Terus kamu suka terbagi waktunya nggak sih untuk belajar gitu? Suka terganggu nggak waktunya untuk belajar? Soalnya kalau misalnya tentang jam pulang sekolahnya mah enggak, soalnya kan belajar mungkin ngerjain tugas itu bisa malam. Terus Mungkin terganggunya karena gadget aja. karena gadget aja, oh gitu. Jadi kamu punya permasalahan dari gadget itu, oke. Selain kamu kegiatannya ekskul, kamu punya hobi apa? Hobinya nari. Oh, nari aja, sama kayak ekskul tadi ya? Iya. Oh gitu. Kamu nggak berminat untuk gambar gitu atau nyanyi? Sebenarnya waktu dulu SD SMP itu hobi ngegambar sama nyanyi gitu. Tapi kalau sekarang kan udah jarang gitu, udah nggak jarang diasah lagi. Oh gitu. Jadi kamu lebih pada nari aja gitu Iya. ya? Kamu di ekskul nari ada cita-cita tertentu nggak sih, pengen jadi apa gitu? Enggak sih, cuman hobi aja. Cuman emang pengen kayak ngeliat apa ya, yang masuk sanggar kayak gitu-gitu. Jadi pengen ikutan event-event gitu ya? Iya, cuman kayaknya susah gitu. Susah kenapa? Bagi waktunya. Oh iya. Tapi sekolah kamu sering ngadain lomba gitu untuk nari? Enggak. Enggak. Kemarin kan pernah pas lagi ada banyak yang lomba. Sebenarnya itu ada lomba nari, cuman mungkin capseknya kurang gitu. Kurang Mendukung ke perlombaan. Jadi kayak beberapa eskul juga ada yang mungkin ikutan lomba, cuman mereka tuh ngedanainnya sendiri. Oh gitu. Jadi nggak didanain sekolah? Iya, jadi terus inisiatif yang pembinanya aja mungkin. Oh gitu. Jadi kurang ini. Oke. Biasanya kan di sekolah tuh kan biasanya ada perlombaan antar kelas. Nah, di sana suka ada? Suka apa aja itu perlombaannya? Lomba mungkin kalau misalnya lagi ada mau pensi, itu nanti kalau misalkan yang nari itu misalkan pengen nampilin nari di pensi, ya kita tuh nanti dites dulu siapa mungkin yang paling bagus, nanti kepilih buat tampil. Gitu. Nanti kalau misalnya menang nanti dikasih hadiah gitu? Per kelas? Enggak sih sebenarnya. Nggak dikasih? Nggak, cuma tampil doang. Oh, cuma tampil aja. Biasanya kan kalau lomba per kelas tuh suka ada hadiahnya apa gitu kan? Iya. Oh, ini belum ada gitu ya? Belum. Mungkin dananya kurang kali ya? Iya. Tapi pembangunan sekolah kamu masih berjalan tuh di sana? Enggak sih, sekarang nggak ada pembangunan apa-apa. Iya. Oh iya. Soalnya aku dulu di sana pernah sekolah di sana juga kan. Kalau dulu di aku tuh beda jurusannya sama kamu. Kamu kan IPA, IPS. Kamu ada kesehatan, humaniora dan yang lain-lain. Sedangkan aku tuh dulu IPA, IPS aja gitu. Jadi dibagi dua kelas gitu. Dulu aku kelasnya ada IPA tuh 2 kelas, IPS 2 kelas. Jadi cuma ada segitu aja. Jadi cuma ada segitu, jadi kelas 10, 11, sama 12. Jadi cuma ada 2 kelas per jurusannya itu gitu. Kalau sekarang nambah ya? Banyak sekarang. Banyak banget ya? Iya. Itu udah over kapasitas gak sih? Enggak, sebenarnya kalau over kapasitas mah enggak, soalnya pas pendaftarannya itu dibatasin. Oh, dibatasin. Iya. Oh iya. Oke. Selain itu, kamu ngerasa kesulitan nggak sih di jurusan kamu? Di jurusan belum sih, kan itu nanti kelas 11. Oh belum ya, belum menjurus ke situ. Belum. Iya. Untuk belajar baru awal-awal kan ya, baru memasuki pembelajaran. Itu kamu seneng nggak sih sama pembelajarannya? Senang aja sih. Senang aja ya, dijalanin aja kali ya. Iya. Oh iya. Aku dulu jurusan IPA, terus aku ikutan rohis, terus jurnalistik. Emang waktunya itu jurnalis itu cuma sebentar aja, kayak rapat-rapat aja. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang jurnalistik itu kayak yang dilihat sama aku mah kayak suka nge-videoin atau mata-mata yang kalau kan di kurikulum P5 ini itu kan suka ada misalkan kayak kemarin disuruh
bikin acara sedekah bumi. Itu tuh kayak pokoknya kita tuh kayak seolah-olah lagi sedekah bumi gitu tradisi. Nah terus kalau baru kemarin banget itu ada jualan stand gitu. Oh, stand. Terus di dokumentasinya sama jurnalistik. Iya, Oh, gitu. kayak Iya, iya. kewirausahaan. Oke. Jadi gini, Dek Amira, aku tuh kan memang bukan guru BK di sekolah kamu, tapi aku tuh mendengar curhatan dari mama kamu, yang kebetulan mama kamu adalah temennya mama aku juga. Iya. Jadi aku tuh kan konselor ya, jadi aku ngambil jurusan BK di kampusku. Mama kamu curhat mengenai kegalauannya tentang anaknya itu kecanduan gadget. Apakah itu betul? Iya. Setelah mama kamu cerita seperti itu, aku akhirnya menyanggupilah keinginan dari mama kamu untuk bisa mengkonseling kamu gitu. Sebelumnya kamu tahu nggak sih konseling itu apa? Enggak. Jadi konseling itu adalah proses bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk memecahkan permasalahannya gitu. Nah, kamu juga gak usah takut karena di dalam konseling ini terdapat asas-asas yang menjunjung tinggi dalam konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Yang pertama ini kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya permasalahan kamu itu akan tersebar luas atau akan tersebar di mana-mana, itu kamu gak usah khawatir karena kami sebagai seorang konselor itu menjaga kerahasiaan kamu. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi kamu dan saya sebagai seorang konselor harus sama-sama terbuka. Kalau misalnya kita kan ada permasalahan, kamu terbuka dengan saya dan saya juga terbuka untuk memberikan bantuan kepada kamu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Ya. Apakah kamu bersedia untuk di konseling? Bersedia. Bersedia. Oke, alhamdulillah ya kalau misalnya kamu bersedia. Nah, aku mau tanya, sejak kapan sih kamu kecanduan handphone? Udah kayaknya dari SMP. Dari SMP. Oh, dari SMP itu kamu kecanduan handphone ya? Oke, sebelum kita mulai nih, aku menetapkan sesi konseling ini selama 30 menit aja ya. Jadi selama 30 menit kita berjalan. Kalau misalnya udah selesai, selesailah konselingnya ya. Tuh. Tadi dilanjut lagi, kamu kecanduan handphone itu dari SMP. Dari SMP. Itu gara-gara apa sih kamu bisa kecanduan seperti itu? Kayaknya gara-gara COVID kan, waktu itu dari kelas 7 kan COVID awal, dari SD. Dari SD. Pas kelas 7 masuk ke SMP itu udah mulai daring. Nah jadinya belajarnya di HP gitu. Oh, di handphone. Emang di handphone itu kamu megang sosmed apa aja? WhatsApp, Instagram sama TikTok aja. Ada 3. Emang biasanya setiap kamu megang handphone tuh suka buka aplikasi apa aja? Biasanya TikTok atau Instagram. Oh, itu yang paling, 2 itu yang paling sering ya? Iya. Emang kamu di dalam IG sama TikTok itu kamu scroll aja atau kayak jualan gitu atau gimana? Scroll aja sih. Oh, scroll aja. Oke, gitu. Jadi kamu lama menghabiskan di aplikasi tersebut. Iya. Biasanya berapa jam sih kamu menghabiskan waktu untuk scroll itu? Mungkin bisa, kalau sehari, kalau libur mungkin bisa 7 jam ya, setengah hari gitu. Setengah hari? Iya. Oh, setengah hari 7 jam gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya sekolah, kalau hari libur gimana? Tadi hari libur. Hari libur, kalau misalnya sekolah mungkin pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah? Iya, karena kan kalau pas sekolah itu lebih banyak komunikasi sama teman-teman gitu. Oh gitu. Kalau misalnya selama sekolah berapa jam? Kalau sama sekolah mungkin dari sore pulang sekolah. Oh, dari sore sampai malam. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kamu lagi ngobrol nih sama teman, biasanya kamu suka sambil main handphone juga nggak sih? Kalau misalnya mungkin nggak ada obrolan apa-apa, mungkin iya main handphone. Cuman kalau lagi ada obrolan mah ya ngobrol biasa. Ngobrol biasa gitu ya, nggak terlalu fokus main handphone. Iya. Gitu. Terus
selain itu kamu nggak mengerjakan apa-apa lagi di handphone itu, cuma scroll scroll aja gitu ya berarti. Iya. Aplikasi dari ketiga aplikasi itu mana yang membuat kamu tuh paling lama di handphone? Di TikTok. TikTok. Iya. Oh, di TikTok kamu scroll scroll gitu ya? Iya. Berbagai video ya? Iya. Oh, apa yang kamu dapat dari scroll sosmed? Nggak ada sih sebenarnya, kayak cuma seru aja. Oh, cuma hiburan aja berarti ya? Oke, ya sih aku paham. Aku juga kan anak muda ya. Aku paham kamu apa ya? Kamu scroll itu untuk kesenangan aja ya, untuk hiburan gitu. Tapi kamu menetapkan batasan nggak sih kalau misalnya kamu scroll sosmed dari jam berapa sampai jam berapa, terus mengerjakan aktivitas lain dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Enggak sih sebenarnya, mungkin kalau misalnya keasikan udah lama gitu, pusing gitu, mungkin udah gitu. Udah, jadi kalau misalnya kamu ngerasa gak nyaman aja, kamu berhenti main handphone. Iya. Gitu, oke. Selama kamu kecanduan gadget, itu ada kesulitan gak sih dalam kamu mengatur waktu untuk belajar? Ada. Ada apa aja? Mungkin kalau misalnya tugas suka dikirimnya lewat handphone. Dan nanti pas mau belajar gitu nanti malah terganggu gitu, malah kayak misalkan teman aku ada yang ngechat, jadi malah chattingan bukan belajar. Oh, jadi malah chattingan bukan belajar gitu ya? Oke. Terus kamu pernah merasakan nilai kamu turun gak sih gara-gara kecanduan gadget itu? Pernah. Pernah. Gara-gara kecanduan gadget itu nilai kamu turun? Iya, pas SMP. Oke. Seperti itu. Selama kamu kecanduan gadget ya, itu kamu bisa ngatur waktunya nggak sih? Kayak misalnya kamu kan kecanduan gadget selama hari libur itu 7 jam dalam sehari, dan hari-hari biasa kurang dari itu ya. Terus kalau misalnya kamu belajar sehari-hari karena kecanduan kamu itu, bisa ngatur waktunya nggak sih? Kurang bisa ngatur waktu. Kurang bisa ngatur waktunya gara-gara kecanduan gadget ya? Iya. Oh gitu. Terus gimana cara kamu ngatasinnya? Biasanya nih misalnya mau berangkat sekolah. Nah nanti paginya tuh aku malah kayak main HP dulu. Nah nanti yang jadinya malah kesiangan. Nah jadi belajar dari kesalahan itu gitu. Nanti jadinya besoknya jangan kayak gitu ya. Oh gitu, iya. Terus selain kamu, tadi kan kesehariannya cuma eksplor aja ya sama sekolah. Terus di rumah itu kamu suka terganggu gak sih gara-gara kecanduan gadget? Jadi pekerjaan kamu tuh jadi terlalaikan atau gimana? Iya. Suka, jadi pekerjaan kamu tuh jadi terlalaikan gitu ya? Iya. Gara-gara kecanduan gadget itu. Terus ada dampak yang membuat kamu ngerasa gak nyaman gak sih dari kecanduan gadget? Iya, dampak kayak gimana? Dampaknya misalnya dari segi fisik, terus dari segi emosi, dari segi manajemen waktu, gimana? Mungkin kalau dari segi fisik ya mungkin jadi pusing gitu Dari kepalanya. pusing, pusing kepalanya ya? Iya, jadi kurang. Jadi gara-gara kelamaan lihat sosmed, jadi membuat kamu tuh pusing gitu ya? Iya. Tapi kamu punya minus gak sih? Mata minus? Belum pernah dicek sih, tapi nggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain. Tapi kalau ke papan tulis masih ini ya? Masih apa, kelihatan? Oh gitu. Terus kamu tadi keseharian ya. Kalau dari dampak dari fisik yang lainnya nggak ada lagi? Kayak misalnya badan kamu masih sehat-sehat aja? Ngomong ya sih masih sehat-sehat aja. Nggak ada yang kayak gara-gara kebanyakan kamu main handphone, tiduran terus jadi ngerasa sakit badan atau gimana? Iya, kadang kayak gitu. Kadang seperti itu. Iya. Oh, jadi badan kamu juga jadi jompo gitu ya? Pegel-pegel. Oh iya gitu. Oke. Jadi dari dampak fisiknya ada dari mata pusing gitu ya, terus badan juga kurang enak ya. Oke, dari segi belajarnya tadi jadi lebih kurang manage waktunya. Iya. Terus biasanya setelah kamu merasakan hal itu, kadang kamu ngerasa bersalah gak sih? Maksudnya ngerasa masih enjoy gak sih? Kalau mungkin ya kalau misalnya lagi ulangan gitu,
mau belajar gitu, nanti malah ya apa ya, ujung-ujungnya malah teralihkan sama HP. Nanti pas ulangannya itu kayak ngerasa bersalah gitu, kayak kenapa nggak belajar belajar dari awal Iya. gitu ya. Oh iya. Terus setelah kamu misalnya PTS kamu melakukan hal itu, kedepannya kamu melakukan hal itu lagi nggak? Enggak. Enggak. Biasanya kamu bisa ngatur atau ngatur waktu kedepannya? Enggak, mungkin kadang bisa teralihkan lagi, cuman nanti kayak langsung lanjut belajar lagi gitu. Oh gitu. Jadi ada sedikit motivasi karena emang sebelumnya pernah merasakan hal yang buruk gitu ya, Iya. karena gara-gara kecanduan gadget. Oke. Terus mama kamu kalau di rumah itu gimana? Pas kamu di kamar terus main handphone itu gimana? Mama kamu? Marah-marah, Iya. reaksinya gitu ya. Itu yang membuat kamu nggak nyaman juga pasti ya. Iya. Terus kamu gimana tuh cara mengatasi mama kamu marah? Mungkin dengan harusnya ngurangin main HP-nya, terus bantuin mama gitu. Iya. Biasanya kecanduan handphone kamu itu sering setiap hari atau kadang-kadang kamu di hari libur tuh udah selesai dulu nih main handphonenya, kamu hari libur itu kamu fokus untuk ngerjain apa, untuk bantuin orang tua, seperti itu nggak? Pernah kalau lagi rajin. Kalau lagi rajin, berarti kebanyakan kamu tuh menghabiskan waktu di handphone. Iya. Ya, oke. Kamu seperti itu ya. Terus kalau di kamar aktivitasnya main handphone aja? Iya. Seharian gitu ya, kamu nggak komunikasi sama orang lain? Ya komunikasi, kayak nggak yang seharian di kamar gitu, karena kan keluar pasti. Keluar, oh gitu. Iya. Tapi kebanyakan di kamar gitu ya? Nah. Oke, seperti itu. Terus dari efek kecanduan gadget itu membuat kamu menjauh gak sih dari sosialisasi sama teman, dari komunikasi sama teman, itu membuat kamu ngerasa kurang komunikasinya atau enggak? Enggak sih sebenarnya, soalnya kalau Enggak. misalnya lagi sama teman mah pasti ngobrol gitu, nggak Ngobrol yang biasa. nggak yang fokus sama nggak fokus masing-masing gitu. Oh gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Terus teman-teman kamu juga merasakan hal yang sama nggak sih dari apa yang kamu rasain? Kecanduan gadget gitu, kayaknya iya sih, soalnya beberapa teman aku malah kayak sampai ada yang minus gitu katanya. Oh, ada yang minus gara-gara gadget. Nah. Oh gitu. Sayang banget ya, pas apalagi masih muda gitu kan, masa sih harus kecanduan gadget. Aku sih sangat menyayangkan ya, tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang aku pengen nanya-nanya dulu aja ya. Oke, selain tadi aku nanya dampaknya dan yang lain-lain, aku mau tanya lagi nih. Kalau misalnya dari orang tua nih suka ada nasihat gitu nggak sih? Jangan main handphone terus atau gimana? Suka. Iya. Terus respon kamu gimana? Ya udah iya gitu, kan diem kalau nggak. Gitu ya. Jadi kebanyakan kamu meresponnya dengan perkataan iya. Iya. Tapi kamu ngelakuin nggak? Iya, kadang ngelakuin, kadang masih tetap kayak gitu. Kadang masih tetap kayak gitu ya. Itu yang membuat kamu tuh susah untuk kontrol diri ya. Terus kalau dari segi emosi kan kamu kecanduan gadget nih setiap hari. Kadang kan ada beberapa hal yang membuat kita tuh ada sedih, ada bahagia, ngelihatnya tuh di sosmed kan. Orang-orang dengan pencapaian orang lain tuh di gadget kan banyak gitu ya. Iya. Di sosmed gitu kan berseliweran. Itu membuat kamu ngerasa emosi kamu berubah nggak sih? Kayak misalnya ngeliat pencapaian orang lain ini seperti ini, atau privilege orang lain ini seperti ini, membuat kamu emosi kamu berubah atau gimana? Iya. Membuat kamu ngerasa iri. Iya. Atau gimana? Kayak lebih ke kayak pengen kayak gitu juga gitu. Pada pengen kayak gitu juga, tapi belum bisa ya. Iya. Oke. Terus dari itu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya dari bermain gadget menurut kamu apa? Dampak positifnya mungkin jadi kalau misalnya kan sekarang tuh lebih banyaknya di HP ya, kayak grup-grup kelas juga kayak gitu, jadi dapat info dari wali kelas. Itu di WA ya, di WhatsApp. Iya. Terus kalau di Terus IG? kalau misalnya
apa ya, kalau misal mungkin nyari sesuatu yang apa ya, Sesuatu yang bermanfaat. itu bisa di TikTok kayak gitu. Kalau kayak gak nyari konten. Kalau gak nyari, misalkan lagi mau ulangan, kan biasanya guru tuh ngasih kisi-kisinya cuman kayak tentang bakal ngebahas apa kan. Nah itu tuh biasanya nyarinya tuh di Google gitu, jadi tinggal dirangkum gitu. Oh gitu, jadi itu dampak positif dari sosmed ya. Dari konten-konten yang positif kamu bisa ngambil positivity-nya ya. Terus kalau negatifnya, menurut kamu banyakkan konten negatif atau positif di sosmed? Kayaknya setara gitu. Setara. Iya. Gimana kamu? Tergantung kitanya. Oh, tergantung kamunya ya. Oke. Selain dampak nih, aku pengen tanya juga. Kalau keluarga kamu tuh kecanduan gadget juga nggak sih? Yang menurut kamu nih? Enggak sih kayaknya. Enggak kayaknya. Cuma kamu aja berarti ya? Iya. Oh gitu. Kalau ayah kamu suka ngelarang kamu juga nggak sih? Maksudnya nasihatin kamu supaya nggak main handphone terus? Iya. Suka gitu ya? Iya. Tapi respon kamu sama mamah gitu ya? Iya. Iya. Itu kamu belum bisa mengatasinya karena memang kamu kesulitan manage waktu, atau karena kamu udah apa ya? Udah gara-gara kecanduan tuh susah gitu. Sebenarnya lebih ke bingung aja sih kalau misalnya udah misalkan kalau misalnya lagi ada kerjaan, misalkan mau nyuci baju apa gitu udah dikerjain, jadinya bingung kan kalau misalnya nggak main HP mau ngapain lagi gitu. Oh, gara-gara kamu bingung ya setelah habis menyelesaikan satu pekerjaan, kalau misalnya selesai kamu bingung apalagi gitu ya. Oke, seperti itu. Terus selama 24 jam ya, kamu merasakan kelelahan nggak sih? Kamu lebih merasa lelah di fisik dari aktivitas sekolah atau aktivitas main gadget? Kayaknya aktivitas sekolah. Aktivitas sekolah ya. Kalau gadget tuh cuma ini aja ya. Kayak kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain ya, tapi tetap aja ya membuat kamu merasa lelah juga. Iya. Oke. Terus aku pengen tanya lagi nih, kalau teman-teman kamu sering nasihatin kamu juga nggak kayak orang tua kamu? Enggak sih. Enggak, biasa aja gitu ya. Jadi sama-sama aja gitu ya, karena mungkin kamu juga masih remaja gitu ya. Oke, setelah aku ngedengar dari curhatan kamu, aku paham banget kalau misalnya kamu ngerasa kecanduan gadget itu gara-gara memang sudah dari awal gitu ya, dari awal SMP sampai sekarang ya, karena memang kebutuhan juga. Dan yang kedua, kamu belum bisa ngatur waktu ya. Iya. Kalau seperti itu, kamu mau nggak aku bantu untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Boleh. Nah, jadi aku tuh punya cara, gimana caranya supaya kamu tidak kecanduan gadget. Yang pertama, kamu harus bisa ngatur waktu. Tadi kan kamu susah mengatur waktu. Misalnya, kalau misalnya kamu waktunya untuk nyuci, untuk nyetrika, untuk belajar, itu kamu bisa mengatur waktu loh sebetulnya. Kamu bisa mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan, tapi ada waktunya juga kamu untuk bermain gadget. Jadi 24 jam itu kamu tidak menghabiskan untuk bermain gadget aja gitu. Misalnya nih, kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 3 itu kamu sekolah, terus setelah pulang sekolah kamu istirahat nih. Kamu sholat asar, makan dan lain sebagainya. Main gadget nih misalnya kamu batasi nih selama berapa menit, 10 menit, 20 menit atau 30 menit. Setelah selesai kamu fokus ke kegiatan yang lain, misalnya kamu nyuci baju atau misalnya kamu belajar ngerjain tugas. Nah, itu bisa banget kamu lakukan gitu ya. Yang pertama itu sih, kamu harus bisa ngatur waktu. Terus yang kedua, kamu harus punya keinginan kuat, harus punya benar-benar tameng yang kuat dari diri kamu supaya kamu mau berubah gitu. Karena memang susah ya kalau misalnya kita melawan
kegiatan yang udah menempel, udah benar-benar ada di dalam diri kita, itu susah untuk dirubah ya. Kalau misalnya nggak ada keinginan kuat gitu ya. Terus yang ketiga, selain kamu harus manage waktu, nah kan di handphone juga ada buat pengontrol gitu ya. Misalnya dalam 24 jam itu kamu berapa jam untuk main handphone gitu. Kamu bisa mengontrol itu, kamu bisa lihat di situ berapa jam biasanya kamu sehari menghabiskan waktu. Misalnya tadi kamu bilang 7 jam. Nah, kamu bisa mengurangi itu dari aktivitas handphone itu, dari apa ya, dari bantuan handphone tadi ya. Jadi bisa mengontrol itu gitu. Nah, itu ya saran dari aku. Terus setelah aku memberikan saran buat kamu, selanjutnya aku juga yakin kok kamu pasti bisa mengatur waktu, mengatur diri kamu ya. Kamu pasti bisa kok, gak ada yang gak bisa kalau misalnya kamu mau berusaha gitu ya. Selanjutnya aku punya challenge buat kamu. Kalau misalnya kamu bisa mengontrol diri kamu atau bisa men-challenge diri kamu yang tadinya kamu main handphone 7 jam itu dikurangin misalnya dalam sehari 3 jam. Itu kamu bisa nggak? Bisa mungkin. Bisa ya. Untuk scroll aja 3 jam aja deh kamu kurangin dari yang 7 jam itu. Kamu kira-kira kamu bisa nggak? Bisa ya. Oke. Kalau misalnya kamu menyanggupi, aku akan kasih reward buat kamu. Kamu maunya reward apa? Terserah ibu aja. Terserah aku. Ya, kamu itunya apa, Kak? Tas atau sepatu? Tas. Oke. Kalau misalnya kamu bisa mengatasi permasalahan kamu ini, bisa mengurangi jam main handphone kamu ini, aku akan kasih reward kamu selama 2 minggu. Aku kasih waktu kamu 2 minggu untuk mengurangi main gadget kamu. Kalau misalnya kamu berhasil, aku kasih reward kamu berupa tas. Kamu mau menerima tantangan ini? Mau. Oke, seperti itu ya. Iya. Nah, karena waktu kita udah pas ya, 30 menit, kita cukupkan, akhiri sesi konseling ini. Mudah-mudahan kamu bisa termotivasi dengan adanya reward tadi, tapi kamu harus ikhlas ya. Iya. Kamu harus janji, bukan hanya karena reward tadi, tapi kamu harus bisa merubah perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena reward aja. Oke? Iya. Kamu sanggup? Sanggup. Oke, bismillah ya, bisa ya. Aku Iya. yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengontrol diri kamu, memanage diri kamu ya. Kamu bisa atur jadwal kamu sehari-hari tuh kamu ngapain aja. Terus nanti kamu checklist yang mau kamu kerjakan. Itu bisa seperti itu ya, dengan cara manage waktu. Oke. Karena udah 30 menit juga, terima kasih ya kamu udah mau ngobrol sama aku. Iya. Oke. Kamu mau diantar pulang atau enggak? Nggak usah. Nggak usah, kamu langsung pulang aja. Iya. Ayo. Makasih ya udah bercerita. Iya, makasih juga ya. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.